Setelah film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ngerilis trailernya, besoknya Marvel Studios ngasih kita surprise lagi dengan ngerilis trailer dari film The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Film spesial kedua Marvel di tahun ini khusus untuk liburan Natal bakal ngasih kita petualangan seru dari kru Guardians of the Galaxy untuk ngebuat Natal yang gak terlupakan buat si Kapten Peter Quill. Ada banyak banget detail dan juga easter eggs menarik buat kita bahas. So, daripada penasaran, langsung aja kita breakdown. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Trailer ini dimulai dengan menunjukkan Peter Quill Star-Lord yang di sini masih sedih gara-gara kehilangan pacarnya Gamora yang di film Avengers Infinity War meninggal gara-gara dikorbanin Thanos buat dapetin Soul Stone. Nah, di Avengers Endgame kita tahu dia ngelihat Gamora balik lagi. Ternyata ini juga bukan Gamora yang dia kenal, tapi varian dari timeline lain yang tentunya nggak punya perasaan apa-apa ke Peter dan lalu ninggalin dia setelah battle di Endgame selesai. Dimana di film Guardians of the Galaxy volume 3 kita bakal ngelihat karakter Gamora ini comeback dan somehow bakal mulai mengenal Peter Quill. So, timeline dari film spesial ini bakal berada tepat sebelum film Guardians of the Galaxy volume 3. Kesedihannya Peter juga kayaknya sedikit terpengaruh sama dia yang masih trauma kehilangan keluarganya, seperti Yondu yang jadi sosok mentor dan bapak buat Peter yang meninggal di film Guardians of the Galaxy volume 2. Nah, gara-gara ngelihat Peter sedih, Kraglin jadi ingat dan ngasih tahu para Guardians yang lain kalau menurut kalender di bumi, sekarang seharusnya udah mendekati hari libur Natal. Tapi si Nebula yang judes dan dingin banget justru nggak peduli dan bilang kalau mereka nggak punya waktu soal hal-hal sepele kayak Natal. Dan kayaknya satu-satunya yang dianggap penting buat si Nebula ini cuma ngejalanin misi menjadi penjaga galaksi. Nah, Mantis yang kita tahu punya kemampuan untuk merasakan dan memanipulasi emosi seseorang tentunya di sini peka banget nih sama si Peter yang lagi galau. So Mantis akhirnya inisiatif buat pergi ke bumi bareng Drax untuk mencari kado Natal terindah buat Peter supaya dia bisa balik happy lagi. Nah, Peter dan para Guardian sendiri terlihat di sebuah distrik di planet gurun yang kayaknya jadi base dari seluruh kelompok Ravengers yang ada di galaksi. Di distrik itu kita juga bisa ngeliat sebuah toko dengan neon box yang berbentuk reptil. Nah, ini sepertinya adalah callback untuk Orlini, binatang alien yang punya bentuk seperti reptil dan berasal dari planet Morek. Nah, di planet Nowhere, Orlini sendiri sering digunakan dalam hal perjudian dengan mengadu mereka. So, tempat dengan neon box ini kemungkinan adalah tempat perjudian yang mengadakan acara adu Orlini. Di film Thor Love and Thunder kita juga tahu kalau Kraglin memutuskan untuk menikah dengan salah satu wanita dari planet Indigar. Dan ini jadi hobi barunya Kraglin. Hobinya apa? Hobi kawinin cewek yang ada di planet tempat mereka singgah. Nah, dengan dia yang masih ada di sini bersama para Guardians, itu artinya rencana pernikahan Kraglin di Indigar ini gagal dan terlupakan seperti pernikahan-pernikahannya sebelumnya. Berikutnya Mantis dan Drax pergi ke bumi dengan menggunakan pesawat baru yang lebih kecil dari pesawat utama mereka, Benatar. Nah, pesawat ini punya fitur stealth dan juga kamuflase yang mereka gunakan untuk menyamarkan pesawat mereka supaya nggak bikin panik orang-orang di bumi. Mereka juga terlihat menggunakan Jump Point, sebuah wormhole di Space Continuum yang digunakan sama para penjelajah untuk melakukan fast travel ke planet yang mereka tuju. Scene lainnya lalu memperlihatkan bagaimana Peter Quill ini makan sendiri dan masih merasa sedih, dimana ini disandingin sama scene yang nunjukin sebuah balon Santa Claus yang kempes dan meleot karena sesuatu. Dimana boneka Santa ini adalah representasi bagaimana depresinya Peter yang seharusnya bisa semangat dan senang bareng keluarganya dan orang-orang yang dia cintai di hari Natal. Selain itu, kemunculan balon Santa ini juga bisa jadi tanda kalau karakter Santa Claus bakal muncul di film ini yang rumornya bakal diperanin sama Mark Hamill. Nah, Santa Claus juga adalah salah satu karakter dengan kekuatan loh guys di Marvel Universe. Nah, di komik Marvel, Santa Claus adalah sesosok makhluk magis sekaligus Omega level mutant yang udah jadi legenda sejak abad keempat dan jadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi Natal. Santa Claus sendiri punya berbagai macam kekuatan super dari mulai super strength, keabadian, terbang, teleportasi, mengubah suatu objek jadi benda yang dia mau, memanipulasi salju, dan mengendalikan hewan. Dia juga punya akses ke beberapa artefak supranatural yang memiliki berbagai kekuatan magis. Tapi meskipun kayak gitu, Santa Claus ini jarang menggunakan kekuatan dan artefaknya dalam pertempuran.
Moving on, dimulailah petualangan Drax dan Mantis di bumi, dimana selain mereka nyari kado buat Peter, mereka juga menghabiskan waktunya having fun di bumi. Yang di sini kelihatan dengan Drax dan Mantis yang ikut party bareng manusia, dimana para manusia ini sepertinya nggak curiga ya kalau mereka adalah alien dan nyangka kalau mungkin mereka adalah orang yang pakai kostum aja. Atau manusia-manusia ini seneng karena mereka bisa party sama superhero Guardians. Kita nggak tahu sih para superhero Guardians ini ikutan tenar atau enggak di bumi, seperti para hero-hero Avengers lainnya. Tapi kayaknya sih mereka ikut tenar ya. Berikutnya Mantis bilang tentang sesuatu yang spesial dan gak bakal dilupakan sama Peter. Drax ngerespon dengan ngasih ide untuk kado Peter. Gimana kalau seseorang yang penting? Nah ini akhirnya menginspirasi mereka untuk membawa orang yang paling diidolakan Peter untuk jadi kado. Dimana orang itu adalah aktor Kevin Bacon yang di film ini bakal memerankan dirinya sendiri. Nah, di film Guardians of the Galaxy volume 1 dan 2 dan film Avengers Infinity War, si Kevin Bacon ini memang udah pernah di-mention sama Peter Quill lewat dialognya. Dimana si Peter ini ngefans banget sama Kevin Bacon yang bahkan dia anggap sebagai pahlawan terhebat di bumi. Nah, karena para Guardians ini cuma tahu kalau Kevin Bacon adalah pahlawan terhebat di bumi, Mantis dan Drax di sini ngira kalau Kevin adalah seorang hero, bukan aktor. Yang di sini kelihatan dari cara mereka memanggil dia sebagai legendary Kevin Bacon. So mereka come up with idea untuk nyulik Kevin dan menjadikan dia sebagai kado terindah buat Peter. Karena Peter bisa ketemu sama hero favoritnya yang dia idolakan dari kecil. Nah, di intercom di luar rumah Kevin tertulis sebuah angka 1988, dimana ini adalah tahun ketika Peter diculik sama Yondu dan Ravengers dari bumi ya. Nah, singkat cerita, karena nggak direspon, mereka ini akhirnya masuk paksa ke rumah Kevin Bacon dan mengambil dekorasi di tamannya sebagai kado buat Peter nanti. Drax mecahin kaca rumah Kevin dan ngajak dia untuk ikut bareng mereka sebagai hadiah Natal, dimana ini akhirnya ngebuat Kevin panik dan kabur sambil dikejar-kejar sama Mantis dan Drax. Dimana di satu momen Kevin bakal nelpon polisi buat menstop mereka, yang di sini kelihatan dari sirene polisi yang kelihatan di belakangnya Drax. By the way, for your information, ini sebenarnya bukan pertama kali Kevin Bacon terlihat di dalam proyek film superhero. Di tahun 2011 dia sempat tampil di film X-Men The First Class sebagai karakter Sebastian Shaun, seorang mutant yang punya kekuatan untuk menyerap segala macam energi dan mentransform menjadi sebuah kekuatan kinetik yang bisa dia lepaskan kapanpun dia mau. Nah, Sebastian Shaw juga dikenal sebagai ilmuwan di Nazi yang bereksperimen dengan Magneto dan jadi leader dari kelompok mutant rebel yang bernama Hellfire Club. Nah, terlepas dari berhasil atau enggaknya Drax dan Mantis nyulik Kevin, in the end mereka dan para Guardians lainnya akhirnya mengadakan perayaan Natal untuk Peter yang di scene ini bikin Peter jadi senang. Terlihat Rocket Raccoon yang ngebantu ngatur lampu di acara itu, terus ada Nebula yang kelihatan bete dan tetap siaga dengan senjata blasternya in case ada sesuatu yang menyerang mereka. Dan juga ada momen happy saat para Guardians ini tukeran kado di mana si Drax dapat sweater Natal warna hijau. Nah, trailer ini juga nge-reveal first look dari tampilan karakter Groot yang baru yang juga bakal muncul di film Guardians of the Galaxy volume 3. Dimana badannya di sini dibikin lebih buff ya, lebih bulky, tapi mukanya tetap unyu. Ini agak muda dan nggak kayak yang kita lihat di film Guardians of the Galaxy volume 1 ya. Bahkan terlihat kayak orang yang dalam kostum aja gitu. Mukanya masih teenage gitu. Nah, sebelumnya Vin Diesel dalam salah satu interviewnya juga pernah ngetis kalau dia akan menjadi Alpha Groot, yang dimana ini bisa nge-refer ke form ultimate atau bentuk paling tinggi dari spesiesnya Groot. Dimana bentuk sempurna Groot ini bisa saja diadaptasi dari karakter Groot lain seperti King Groot yang diceritakan sebagai pemimpin dan pelindung bagi spesies Flora Colossus di planet X. So, bentuk bulkinya Groot yang kita lihat ini mungkin adalah personifikasi dari Alpha Groot yang sepertinya adalah form atau fase terkuat dalam spesiesnya si Groot. Selain para Guardians, ada juga karakter yang comeback yaitu Cosmo the Space Dog yang terakhir kita lihat di film Guardians of the Galaxy volume 1 dan muncul variannya di series animasi What If. Nah, di komik Cosmo awalnya diceritakan sebagai anjing yang jadi tes subjek buat program luar angkasa Uni Soviet. Dia terdampar di luar angkasa dan terkena Cosmic Ray, dimana ini lalu memutasi Cosmo dan memberikannya kekuatan psionik. Nah, Cosmo lalu terdampar di planet Nowhere dan dengan kecerdasannya dia kemudian menjadi Station Chief dan Security dari planet Nowhere. Dia lalu diceritakan membantu Nova yang berkunjung ke Nowhere dan akhirnya gabung ke tim Guardians of the Galaxy. Nah, Cosmo udah pernah muncul di film GOTG pertama sebagai salah satu koleksinya The Collector. Dan di event SDCC bulan lalu juga udah dikonfirm kalau Maria Bakalova dari film Borat 2 bakal memerankan karakter Cosmo the Space Dog. So, bisa jadi di film ini kita sepertinya akan melihat Cosmo yang bakal bersuara seperti perempuan dan berinteraksi dengan para Guardians lainnya yang suaranya bakal diisi sama Maria Bakalova.
Nah, di komik, Cosmo juga dikenal sering berkonflik dan musuhan sama Rocket Raccoon. Dimana permusuhan ini kelihatan di film Guardians of the Galaxy Volume 1 ketika Rocket Raccoon menggeram ke arah Cosmo yang masih ada di selnya The Collector. Nah, tapi di trailer ini Rocket Raccoon justru berusaha untuk berteman sama Cosmo dengan memberikan dia snack. Ya, walaupun kita lihat mukanya si Rocket Raccoon ini kelihatan judes, seorang gak terima kalau dia harus temenan sama Cosmo. Selain itu, Michael Rooker juga kabarnya bakal kembali lagi di film spesial ini sebagai Yondu Udanta. Tapi karena film Guardians of the Galaxy 2 karakternya udah mati, so di film ini Yondu kayaknya hanya dimunculkan dalam adegan flashback aja. Yang mungkin akan muncul saat Peter merenungkan nasibnya atau teringat sama Yondu ketika dia sedang have fun di perayaan Natal ini. Di akhir trailer kita dikasih lihat sama title card dari film ini dan juga tanggal rilisnya yang bakal tayang di tanggal 25 November tahun ini. So, kita tungguin aja 25 November. Bentar lagi guys, bulan ini. So, itu dia semua hal yang bisa kita breakdown dari film Guardians of the Galaxy Holiday Special ini. Kalau kalian punya pendapat atau mungkin excited nggak sama film ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.